Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kelompok 4 dapat menyelesaikan presentasi ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan tugas besar di mata kuliah Audit 1 pada Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi. Adapun judul dari presentasi ini yaitu pemeriksaan persediaan atau inventaris. Adapun kelompok 4 terdiri dari yang pertama dengan NIM 12-12-02-014 Hikmatul Muasasah. Yang kedua, 12-12-02-015, Lukmanul Hakim Sulaiman. Yang ketiga, dengan NIM 12-12-02-016, Mersita Nur Indriani. Yang keempat, 12-12-02-054, Moh Rivaldi. Yang kelima, 12-12-02-055, dengan saya sendiri dan Yandi Prayogo. Yang keenam, 12-12-02-063, Sari Ratnasari. Yang ketujuh, dengan NIM 12-12-02-073, Hoirunisa. Dan yang terakhir dengan NIM 12-12-02-085, Okiviandi. Baik, saya akan memasuki materi yang kelompok 4 akan presentasikan, yaitu pemeriksaan persediaan atau inventaris. Pemeriksaan persediaan atau inventaris. Pengertian persediaan menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14 halaman 14.1 sampai dengan 14.2 dan 14.9 IAI 2002, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencangkup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang telah diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual ataupun dipakai. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. The law of cost and net reliable values. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Hikmatul Muasasah. Untuk Hikmatul Muasasah dipersilakan. Terima kasih Dani. Slide selanjutnya akan saya bacakan. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, biasanya merupakan aktiva lancar atau current asset, karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar dan total aktiva. Harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi tahan kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan. Pertama, bahan baku atau raw materials. Kedua, barang dalam proses atau work in process. Ketiga, barang jadi atau finished good. Keempat, suku cadang atau spare part. Kelima, bahan pembantu seperti oli, bensin, dan solar. Yang keenam, barang dalam perjalanan atau good in transit.
yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tapi belum sampai di gudang perusahaan. Ketujuh, barang konsinyasi. Consignment out ialah barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain, dan sedangkan consignment in barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan, tidak dilaporkan atau dicatat sebagai persediaan perusahaan. Siklus persediaan. Begitu persediaan bergerak di sepanjang perusahaan, harus ada pengendalian yang memadai atas pergerakan fisiknya maupun atas biaya-biaya yang berhubungan. Ahrens mengemukakan keenam fungsi yang membentuk siklus persediaan yang memudahkan pemahaman mengenai pengendalian dan bukti-bukti audit yang dibutuhkan untuk menguji keefektifan. Pertama, mengolah order pembelian. Yang kedua, menerima bahan yang baru. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Keempat, mengelola barang. Kelima, menyimpan barang jadi. Dan yang terakhir, mengirim barang jadi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mersita Nurindriani. Terima kasih. Pemeriksaan audit objektif persediaan. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan atau valuation sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak atau defektif, bergerak lambat atau slow moving, dan ketinggalan mode atau obsolescence. Sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan atau yang biasa disebut dengan purchase sales commitment yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. 9. Untuk mengetahui atau memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, penjelasan atas tujuan pemeriksaan. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan, jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas perolehan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes atas persediaan dapat dipersempit. Berikut beberapa ciri internal kontrol yang baik atas persediaan adalah: yang A, adanya segregation of duties atau pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang B, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak seperti purchase request atau permintaan pembelian, purchase order atau order pembelian. Selanjutnya, delivery order, surat jalan, receiving report, laporan penerimaan barang, sales order, order penjualan, sales invoice atau faktur penjualan. Selanjutnya, untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukan melalui tender. Adanya sistem otorisasi baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas atau bank, maupun pengeluaran kas atau bank. Digunakannya anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan, serta pengeluaran kas. Pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan economic order quantity and iron stock. Digunakannya perpetual inventory system and stock cut, terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material. Untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Dahulu kala, di Amerika pernah terjadi Robinson Case, yaitu adanya perusahaan yang melaporkan saldo persediaannya sangat besar, padahal sebenarnya jumlah tersebut banyak yang fiktif. Sejak kasus itu, akuntan publik diharuskan untuk melakukan pengamatan terhadap persediaan perusahaan per tanggal neraca untuk meyakinkan keberadaan persediaan tersebut.
Dalam hal ini, saldo persediaan dalam barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi atau hanya consignment out. Baik, terima kasih kepada Mercy. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pada umumnya, persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan atau acquisition cost. Dalam hal ini, bisa dipilih metode FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, atau average cost, moving average, atau weighted average. Untuk barang-barang yang harga jualnya sudah pasti, seperti logam mulia atau cepat rusak, hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan, bisa dinilai berdasarkan harga jual. Untuk barang-barang yang usang, rusak, atau bergerak lambat, bisa diadakan penyisihan atau allowance, sehingga sesuai dengan metode lower of cost or market. Mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Dalam keadaan inflasi, penggunaan FIFO akan mengakibatkan harga pokok penjualan rendah dan laba kotor menjadi tinggi. Penggunaan LIFO akan menghasilkan laba kotor yang rendah. Penggunaan average cost akan menghasilkan laba kotor yang lebih kecil dibandingkan FIFO, tetapi lebih besar dari penggunaan LIFO. Dari segi undang-undang pajak, tidak diperkenankan menggunakan LIFO karena berarti pajak yang terutang akan lebih kecil dibandingkan penggunaan FIFO dan average cost akan menghasilkan laba kotor yang lebih kecil dibandingkan FIFO tetapi lebih besar daripada penggunaan LIFO. Next. Untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ada dua sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan, yaitu perpetual system dan physical atau periodical system. Dalam perpetual system, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan akan didebit. Setiap ada penjualan, perkiraan persediaan akan dikredit. Jika digunakan physical system, perkiraan persediaan tidak pernah didebit waktu pembelian dan tidak pernah dikredit waktu ada penjualan. Karena itu, jika perusahaan ingin mengetahui berapa saldo persediaan pada akhir periode, harus dilakukan stok opname atau perhitungan fisik persediaan. Jika perusahaan ingin memperkirakan berapa saldo persediaan pada akhir bulan atau tanggal tertentu, bisa digunakan retail inventory method atau gross profit method. Namun demikian, pada akhir tahun tetap harus dilakukan stok opname agar bisa diketahui berapa saldo persediaannya yang betul-betul dimiliki perusahaan. Next. Perbedaan pencatatan antara perpetual dan physical inventory system. Perpetual system biasa digunakan pada perusahaan yang jenis persediaannya tidak banyak tetapi nilai persediaan per unitnya besar. Misalnya dealer mobil dan toko emas. Jika terjadi pembelian, maka persediaan akan didebit, utang atau kas akan dikredit. Jika terjadi penjualan, piutang kas didebit, penjualan dikredit, harga pokok penjualan debit, persediaan kredit. Sedangkan dengan metode physical system biasanya digunakan pada perusahaan yang jenis persediaannya banyak, tetapi nilai persediaan per unitnya kecil, misalnya toko bahan bangunan. Jika terjadi pembelian, maka pembelian didebit, uang kas dikredit. Jika terjadi penjualan, piutang kas debit, penjualan kredit, harga pokok penjualan debit, dan persediaan kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rival. Untuk mengetahui apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Barang-barang tersebut di atas tidak mungkin lagi dijual dengan harga yang normal. Supaya bisa terjual, harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehannya. Karena itu, dibuatkan allowance dalam jumlah yang cukup. Dalam arti tidak terlalu kecil, karena akan mengakibatkan laba terlalu besar, dan tidak terlalu besar karena akan mengakibatkan laba terlalu kecil. Untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Salah satu bentuk barang jaminan dari kredit yang diperoleh dari bank adalah persediaan. Jika ada persediaan yang dijadikan jaminan, hal ini harus diungkapkan di Skyfi-Fosse. Dalam catatan atas laporan keuangan, Notes to Financial Statement.
Untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Jika hal tersebut ditemukan, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, pada tanggal 24 November 2002, perusahaan menandatangani kontrak penjualan dengan salah satu pelanggannya untuk menjual 10.000 unit barang X. Dengan harga jual 100.000 per unit, penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2003. Ternyata, di bulan Februari 2003, harga pasar barang X tersebut meningkat menjadi Rp130.000 per unit. Karena sudah ada sales commitment, maka perusahaan tidak mau harus tetap menjual barang tersebut ke pelanggan sebanyak 10.000 unit dengan harga sesuai kontrak, yaitu 100.000 per unit. Dalam hal ini, perusahaan rugi sebesar 10.000 unit dikali 130.000 dikurang 100.000, sama dengan 300 juta rupiah. Untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah selesai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Dalam hal ini harus diketahui, sistem pencatatan persediaan digunakan perusahaan perpetual atau physical system. Dalam metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan, apakah berdasarkan harga perolehan dengan FIFO atau LIFO atau average cost metode. Apakah sudah diterapkan law of cost of market atas persediaan tersebut? Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sari Ratnasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur complaint test, analysis review, and substantive test. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan persediaan mencakup pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan. Karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan piutang dan penerimaan kas. Prosedur pemeriksaan untuk complaint test terdiri dari yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan. Dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires, lakukan tes transaksi complaint test atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan bahan baku, bisa digunakan material request sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas penjualan, bisa digunakan faktur penjualan sebagai sampel. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas persediaan berjalan efektif, karena itu substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama, lakukan observasi atas stok opnam atau perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, minta final inventory list, inventory compilation, dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut ini. 1. Cek mathematical accuracy atau penyebelahan dan perkalian. Kedua, cocokkan quantity per book dengan stock card. Ketiga, cocokkan quantity per account dengan count sheet kita atau auditor. Yang terakhir, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Selanjutnya yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari raw material atau bahan baku, work in process, barang dalam proses, finished good, barang jadi, dan supplies, bahan pembantu. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Keenam, periksa cukup tidaknya allowance for slow moving, barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Ketujuh,
periksa kejadian sesudah tanggal neraca, subsequent event. Kedelapan, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. 9. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, perjanjian kredit, aturan rapat. 10. Periksa apakah ada sales atau purchase commitment pada tanggal neraca. 11. Seandainya ada barang dalam perjalanan, good in transit, melakukan prosedur berikut ini. 1. Minta rincian good in transit per tanggal neraca. 2. Periksa mathematical accuracy. 3. Periksa subsequent clearance. 12. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. 13. Periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Penjelasan prosedur audit. 1. Lakukan observasi atas stok opnam yang dilakukan klien. Stok opnam dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan, untuk barang consignment out, dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse jika jumlah material harus dilakukan stok opnam. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stok opnam bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, stok opnam sebaiknya dilakukan pada tanggal neraca. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya baik, stok opnam bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Namun demikian, sebaiknya tidak terlalu jauh dari tanggal neraca untuk memudahkan auditor pada waktu melakukan trace backward atau trace forward atau rekonsiliasi saldo persediaan per tanggal stok opnam dengan per tanggal neraca. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lukmanul Hakim. Contoh trace forward di perusahaan dagang. Saldo persediaan per tanggal sekian, stok 630 bulan 11 2022 150 juta, pembelian tanggal 1 bulan 12 2022 sampai dengan 31 bulan 12 2022 350 juta, dan terjadi penjualan pada tanggal 1 bulan 12 2022 sampai tanggal 31 bulan 12 2022 sebesar 430 juta. Kemudian saldo persediaan per tanggal 31 bulan 12 2022 adalah 70 juta. Ada beberapa hal yang harus dilakukan auditor sebelum pelaksanaan stok opnam. Yang pertama, dapatkan dan pelajari petunjuk pelaksanaan stok opnam, top cycle inventory instruction yang dibuat oleh perusahaan di mana biasanya telah mencakup pengaturan tim, petugas stok opnam, tanggapi pelaksanaan stok opnam, lokasi dan denah gudang, pembatasan seminimal mungkin ke luar masuknya barang pada waktu pelaksanaan stok opnam, prosedur cut-off yaitu mencatat nomor dan tanggal terakhir dari receiving report dan issuing report atau shipping report, kemudian penggunaan bin tag untuk mencatat hasil perhitungan yang sebelumnya ditempatkan di setiap jenis barang. Bin tag tersebut mencantumkan nama dan jenis barang, nomor kode barang, satuan, dan jumlah unit dengan diberi nomor unit tercetak pre-numbered. Contoh bin tag. Tim pertama akan menghitung barang tersebut, misalkan HZS CLI, lalu mencantumkan hasil perhitungannya di bagian 1 dan membubuhi paraf atau tanda tangannya, lalu merobek bagian 2 untuk diserahkan ke petugas yang akan mencatat dalam final inventory list di kolom first count atau hitungan pertama. Tim kedua akan melakukan hal yang sama, mengisi di bagian 3 dan menyerahkannya ke petugas final inventory list. Dengan demikian, setiap barang akan dihitung 2 kali oleh tim yang berbeda. Jika auditor menganggap cycle inventory instruction tersebut mengandung kelemahan atau kekurangan, ia harus menyarankan ke klien untuk melengkapinya. Kemudian yang kedua, lakukan peninjauan gudang sebelum stok opnam. Dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai lokasi gudang dan apakah barang-barang di gudang telah disusun rapi menurut jenis dan kelompoknya. Jika ditemukan barang-barang yang masih tercampur antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya, auditor bisa meminta klien untuk merapikan dulu penyusunan barang-barang tersebut dan kemungkinan menunda pelaksanaan stok opnam agar bisa diperoleh hasil perhitungan yang akurat. Cukup sampai di sini presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.